Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini masih dari kampung halamanku tercinta di daerah Purwokerto. Sebenarnya kampungku ini terletak di perbatasan antara wilayah Purwokerto dengan wilayah Purbalingga teman-teman, dan lebih dekat ke pusat kota Purbalingganya ketimbang pusat kota Purwokertonya. Barangkali teman-teman yang berasal dari daerah Ngapak, khususnya Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya, pasti tahu pasti tahu daerah Jompo. Nah, kampungku ada di sekitar situ. Barangkali aku pas ada di rumah sedang pulang kampung, monggo silahkan mampir, pasti bakalan diterima dengan senang hati teman-teman. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke video. Jadi kali ini aku pengen share ke teman-teman semua bagaimana suasana di kampung halamanku, khususnya di sekitaran rumah kedua orang tuaku. Jadi kampungku ini termasuk kampung kecil, hanya terdiri dari satu RT terpisah dari RT-RT yang lainnya karena memang dikelilingi oleh hamparan sawah. Kalau musim hujan seperti ini, pemandangan di sawah itu lebih kelihatan kecoklat-coklatan gitu karena memang kan waktunya untuk membajak sawah, persiapan untuk ditanami padi. Nanti setelah padinya mulai tumbuh, pemandangannya akan berubah lagi menjadi hijau, di mana-mana menghijau. Dan yang paling gak enaknya adalah pada saat musim kemarau nanti karena bakalan berasa panas banget dan di mana-mana gersang kekuning-kuningan gitu teman-teman. Tapi namanya kampung sendiri, apapun keadaannya pasti selalu dirindukan ya, apalagi untuk orang seperti aku yang merantau di luar kota sana. Oke, sekarang kita kembali lagi ke keadaan halaman rumah kedua orang tuaku. Di sini halamannya memang sempit, tapi dimanfaatkan untuk menanam berbagai macam tanaman oleh kedua orang tuaku dan juga oleh adikku. Nah, untuk tanamannya apa aja? Tadi udah aku kasih lihat ya, itu ada buah naga. Kalau untuk buah naganya itu kebetulan dulu aku nanem. Tapi walaupun aku yang tanam, aku nggak pernah urus teman-teman, karena memang aku tinggal merantau. Jadi tahu-tahu udah gede aja seperti ini. Yang ngurusin siapa? Ya kedua orang tuaku dan juga adik-adikku gitu. Dan sekarang ternyata buah naganya sudah mulai berbuah. Tadi dihitung itu banyak banget teman-teman, lebih dari 25 bakal bunga gitu. Mudah-mudahan nanti jadi semua ya, supaya nanti kita bisa panen-panen. Tapi nggak tahu ya, karena mungkin waktunya panen nanti aku udah balik lagi ke perantauan. Oke, lanjut lagi. Di samping pohon buah naga, tadi kan ada pohon nanas. Untuk pohon nanasnya ini ada dua macam di sini. Kalau yang ada di depan rumah ini pohon nanas yang buahnya besar. Kalau nggak salah nanas subang atau nanas apa gitu. Pokoknya yang buahnya besar. Dan di sini hanya ada satu pohon. Terus di sebelahnya tadi ada pohon anggrek tanah yang warnanya ungu. Si anggrek ini cantik banget teman-teman, Masya Allah. Cuma minusnya adalah kalau pasan lagi kena hama ulat bulu, itu di batang tangkai bunganya itu semuanya isinya ulat bulu. Tapi kalau pas nggak kena hama apa-apa, itu bakalan cantik banget dan bunganya mekarnya awet lama gitu. Jadi keren gitu loh teman-teman. Lanjut ke kiri dan juga ke arah depan, di sini ada pohon pisang. Nah, untuk pohon pisangnya ini kebetulan sekarang lagi berbuah. Kalian bisa lihat ini gemoy ya. Buahnya juga lumayan banyak. Ini pisang apa namanya ya? Pisang Ambon buah gitu yang biasa kita beli di tukang-tukang buah gitu loh. Tapi sayangnya itu belum mateng, belum tua juga, jadi belum bisa kita panen. Nah, di sebelahnya lagi ini ada pohon kelor. Untuk pohon kelor ini salah satu pohon kesukaanku juga, karena aku suka banget daun kelor dimasak bening. Seger banget, Masya Allah pokoknya. Lanjut lagi ya, kita ke arah dalam lagi. Jadi di samping pohon kelor dan juga pohon pisang ada pohon jambu, tapi ini masih kecil teman-teman. Tuh, masih paling baru berapa ya, tingginya 1 meter mungkin. Di bawah pohon jambu ada tanaman ubi jalar. Lanjut lagi ada juga tanaman daun pandan. Ini di samping jemuran persis ya. Teman-teman tolong abaikan jemurannya ya, karena memang keluarga besar sekarang, jadi jemurannya itu full. Nah, di samping jemuran itu juga ada banyak pohon cabai dan juga ada pohon pepaya yang tadi numbuh di tengah-tengah parit seperti itu.
Oke, lanjut ke bagian yang paling aku suka, yaitu panen memanen. Dan untuk di halaman rumah mamaku ini yang paling memungkinkan untuk dipanen saat ini hanyalah pohon singkong. Karena pohon singkong ini kemarin kan sudah beberapa batang dicabut untuk pengajian. Nah, sisanya ini rencananya mau kita habiskan semuanya. Kita panen semuanya untuk nanti aku bawa kembali ke perantauan. Karena orang tua aku tahu banget kalau anaknya ini suka banget panen-memanen, daun-daunan, kayak gitu-gituan. Jadi setiap kali pulang pasti selalu disisakan beberapa pohon, entah pohon apalah itu yang sekiranya bisa aku panen-panen gitu. Sebenarnya di perantauan pun ada banyak singkong, daun-daunan gitu, tinggal kita ada uangnya kita bisa beli gitu ya teman-teman. Cuma kalau menurutku barang-barang seperti ini kalau misalnya kita bawa langsung dari kampung halaman sendiri, apalagi ditanam sendiri seperti ini, kita juga panen-panen sendiri, itu punya apa ya, punya rasa yang berbeda gitu, ada kepuasan tersendiri gitu loh teman-teman. Jadi inilah salah satu kesenangan dan salah satu bersyukurnya aku masih punya kampung halaman dan masih punya halaman yang bisa ditanami, walaupun sebenarnya yang nanam bukan aku ya. Aku hanya di bagian panen memanennya aja. Untuk panen kali ini kita cuman bertiga ya, jadi cuman ada aku, mamah, dan juga adekku. Nah, ini aku sama adekku lagi cabut pohon singkong yang ada di pinggir jalan. Tapi sepertinya untuk pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu buahnya agak kurang teman-teman. Jadi nggak sesubur atau sebanyak pohon yang ada agak ketengahan gitu. Nah, mamaku yang lagi rapiin hasil panennya, sedangkan aku sekarang kita melipir ke bawah jemuran ya. Jadi di sini ada pohon cabe, walaupun pohonnya kecil tapi teman-teman bisa lihat ada buahnya lumayan banyak. Nah, lanjut kita ke sampingnya lagi. Di sini ada pohon buah stroberi. Untuk pohon stroberinya ini ada yang ditanam di pot dan ada yang ditanam di tanahnya langsung. Sampingnya lagi itu yang di tengah got itu adalah pohon pepaya yang numbuh bebas. Tapi sudah agak tinggi dan sampai sekarang masih belum ada buahnya ya. Oke, geser lagi. Setelah pohon stroberi di pot itu ada pohon jahe, terus di tiang jemurannya ini ada pohon nanas. Nah, untuk teman-teman yang lihat video aku sebelumnya, di situ ada panen nanas kecil. Nah, itu panennya di sini teman-teman, dan sudah dibelah, itu tuh nanasnya manis banget, Masya Allah. Di samping pohon nanas ada pohon lidah buaya juga, dan ini adalah kondisi got di samping rumah. Sebenarnya ini namanya wangan ya teman-teman, karena dari kemarin-kemarin lama nggak hujan, jadi wangannya ini kering. Tapi nanti kalau musim hujan, benar-benar pas musim hujan, ini akan mengalir, airnya tuh mengalir gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada pohon bunga dan juga ada pohon jahe, daun katuk. Terus ada pohon lengkuas juga, sisanya itu ya jahe sama kunyit gitu loh. Ini persis di samping rumah mama. Ini pohon lengkuasnya sudah lumayan tinggi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke depan. Ini pintu samping rumah mama. Jadi ini nembus ke parkiran ya, untuk parkir motor, sepeda, anak-anak gitu, ditaruhnya di situ. Sekarang kita kembali lagi ke arah depan. Nah, ini dia. Tuh, lihat di sana ada mamaku yang masih kacak-kicik untuk ngerapiin hasil panen singkongnya. Kalau untuk di halaman rumah kedua orang tuaku ini memang dipenuhi dengan rumput ya. Jadi dulunya sebenarnya ini batu-batuan, cuman karena ditanamin rumput, jadi akhirnya rumputnya tuh subur banget dan pada akhirnya mengelilingi semua halaman rumah ini kecuali di bagian yang ada tanaman-tanamannya seperti di bagian pohon singkong tadi ya. Sekarang kita geser lagi beralih ke halaman di sebelah kanan. Untuk di sisi sebelah kanan ini tidak jauh berbeda dengan sisi sebelah kiri ya. Jadi di sini tetap masih ada pohon pisang. Untuk pisangnya juga ini jenis pisang Ambon. Jadi kapan waktunya berbuah itu bisa kita konsumsi sendiri, bisa juga untuk dijual seperti itu teman-teman. Nah, untuk perbunga-bungaannya di sini juga acak-acakan. Jadi ada bunga mawar, ada bunga apalagi tadi ya? Aku lupa namanya itu bunga apa di bagian depan. Nanti kita lihat ya. Nah, kita ke arah
bagian dalamnya dulu ya. Jadi di sini ada di bawah pohon pisang tuh ada bunga lagi. Ini aku nggak ngerti teman-teman namanya bunga apa yang ada duri-durinya gitu. Terus ada pohon nanas lagi. Untuk nanas yang di sini aku juga nggak tahu ini jenisnya nanas apa. Tapi sempat katanya ini ada yang nanas yang kecil-kecil, ada juga nanas yang besar-besar begitu. Jadi kita lihat aja nanti kalau pas berbuah ya. Apakah nanasnya kecil apa besar? Terus ada lagi, ini capungnya numpang eksis dulu sebentar ya. Kalau di kampungku itu namanya kinjeng. Bukan kanjeng ya teman-teman, tapi kinjeng. Oke, ini adalah sisi sebelah kanan dari rumah kedua orang tuaku. Tuh kan masih ada rumput-rumput hijau, terus ada jalan setapak. Nah, teman-teman lihat di ujung jalan setapak itu kan terlihat kayak putih gitu ya. Itu sebenarnya adalah sawah lepas lagi ke sana. Kalau menurutku di sana juga view-nya keren karena bakalan terlihat Gunung Slamet yang kelihatan tinggi dan juga gagah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke arah depan. Nah, di sini ada pohon durian, tapi pohon duriannya ini masih kecil ya, makanya belum ada buahnya. Terus di sebelahnya lagi ini ada pohon pepaya. Untuk pohon pepayanya terlihat seperti dua ya, padahal ini hanya satu pohon. Jadi pohonnya itu ditebang, terus numbuh tunasnya lagi 2 batang dan dibiarkan begitu saja. Jadi seperti kembar kayak gini ya, kanan kiri. Oke, lanjut lagi lah ya. Untuk di bawah pohon pepayanya ini ada pohon bunga, entah bunga apa ya namanya, aku juga kurang tahu. Dan sekarang lagi nggak ada bunganya, jadi cuma daun-daunnya aja begini. Ini kalau berbunga, ini juga cantik banget teman-teman. Warnanya ungu-ungu dan biasanya bunganya juga banyak. Dan di sampingnya lagi ada pohon pucuk merah, tapi untuk saat ini pucuknya nggak merah ya, karena saat ini pohon pucuk merahnya ini lagi banyak uletnya. Jadi aku juga nggak berani terlalu deket ya. Nah, di belakangnya lagi ini ada pohon bougainville, ada bunga bougainville. Tapi bougainville-nya juga nggak ada bunganya karena belum lama dipangkas, jadi sekarang baru ada pucuk-pucuknya aja. Terus lanjut lagi, ada bunga mawar juga. Ini bunga mawar yang tadi aku bilang ya. Untuk yang di bagian depan ini bunga mawar merah, untuk di bagian dalam ini adalah bunga mawar yang berwarna putih. Dan di sela-sela dari pohon-pohon ini tetap ada pohon singkong di bagian bawah sana. Jadi beginilah ya keadaan halaman rumah kedua orang tuaku di kampung halaman. Nah, untuk jalan ini menghubungkan antara RT sebelah dan RT sebelahnya lagi. Terus ini bagian sawahnya. Nah, di antara jalan dan juga sawah ini ada wangan. Wangan itu seperti yang aku bilang tadi ya, itu sejenis kali tapi kecil gitu, sungai kecil. Dan sungai-sungai ini adalah sungai tada hujan atau wangan tada hujan. Jadi untuk wangan yang ada di depan rumah ini saat ini sudah mengalir karena beberapa hari belakangan ini sudah turun hujan. Tapi untuk wangan yang ada di samping rumah itu belum mengalir karena ada kemungkinan di bagian belakang rumah sana, di sawah yang belakang, itu sedang dibendung ke salah satu aliran aja. Jadi difokuskan untuk mengalir di bagian depan saja dan di samping rumah itu belum dialiri. Nah, untuk di pinggir-pinggir wangan dan juga pinggir jalannya ini, di antara wangan dan jalan ada banyak pohon-pohon ubi jalar. Ini hasil tanam menanam dari bapak dan juga mamaku. Sebenarnya tadinya juga mau dipanen juga, tapi karena waktunya nggak memungkinkan, jadi akhirnya kita skip untuk panen ubi jalarnya. Jadi untuk sepanjang jalan kampung ini dimanfaatkan oleh warga untuk menanam sesuatu yang kira-kira bisa menghasilkan dan juga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi inilah sepintas gambaran dari kampung halamanku. Semoga kalian suka dengan share videoku kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel aku. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga tombol loncengnya ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Oke teman-teman, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.